Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat pagi, selamat bertemu lagi di pembelajaran semester 2. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan walafiat dan di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bab 7, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Kita lanjut ya. Halo anak-anak, kita lanjutkan ya materinya. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang tekanan. Siapa anak-anak yang suka mendengar kata tekanan? Nah, pasti udah pada dengar ya kata-kata tekanan. Mungkin sering dengar kalian dengar tekanan mungkin di istilah kehidupan sehari-hari, misalkan aduh banyak masalah nih, tertekan hidupku, tertekan, seperti itu. Nah, itu juga ada hubungannya ya sama tekanan, tapi kalau dalam tekanan IPA, tekanan itu dibagi menjadi 3. Tekanan itu terjadi pada suatu zat. Ada tekanan zat padat, ada tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Nah, anak-anak, kenapa sih kita penting mempelajari tentang tekanan? Ada yang tahu? Ya, belajar tentang tekanan itu sangat penting karena tekanan berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita senang berenang, siapa di sini yang senang berenang? Atau yang suka menyelam di laut? Nah, tahukah kalian ketika kita berenang, menyelam di lautan, itu ternyata kita tidak boleh menyelam dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Itu kita tidak boleh. Karena kan ada yang tahu kenapa? Jawabannya adalah karena paru-paru kita tidak mampu menampung tekanan air pada kedalaman laut lebih dari 20 meter. Begitu. Atau kalau enggak, anak-anak pernah meniup balon? Nah, aktivitas kita dalam meniup balon itu juga termasuk contoh dari tekanan. Tekanan apa? Ada yang tahu? Ya, meniup balon adalah contoh dari tekanan gas. Kemudian, siapa yang suka naik balon udara? Nah, balon udara juga merupakan contoh dari aplikasi tekanan zat gas. Atau juga anak-anak ketika di bendungan air, pentingnya kita mempelajari tekanan, kita bisa memperhitungkan besarnya beton untuk menahan bendungan air. Terus juga ketika kalian memompa sepeda atau mengisi air di penampungan air, nah itu juga kita memperhitungkan tekanannya. Jadi penting ya kita mempelajari materi tekanan karena itu berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut ya, pengertian tekanan. Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Sehingga tekanan itu berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Masih ingat ya pengertian dari gaya? Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan pada suatu benda yang dikenai oleh gaya. Sedangkan luas permukaan adalah luas permukaan dari sebuah benda. Misalkan penghapus
Penghapus memiliki luas permukaan, bagian atasnya itu namanya permukaan, nah memiliki luas, nah itu namanya luas permukaan. Di dalam fisika sendiri, tekanan itu merupakan besaran turunan, di mana di fisika ada dua besaran ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Masih ingat ya anak-anak, kalau besaran pokok itu ada 7. Di antaranya ada besaran panjang, waktu, suhu, massa, jumlah zat, intensitas cahaya, dan kuat arus listrik. Nah, sedangkan besaran turunan berarti selain dari yang ketujuh itu. Di antaranya ada gaya, ada tekanan, ada luas, ada volume, dan lain-lain. Nah, tekanan ini termasuk ke dalam besaran turunan. Lanjut ya. Ya, tekanan zat dibagi menjadi 3 ya. Ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Ini yang pertama ada tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat ini berhubungan dengan gaya dan luas permukaan ya. Kalau tekanan dan gaya, dia berbanding lurus. Sedangkan tekanan dengan luas permukaan, dia berbanding terbalik. Maksudnya berbanding lurus adalah ketika gayanya besar, maka tekanan yang dihasilkan pun akan besar. Dan ketika diberikan gaya yang kecil, maka tekanan yang dihasilkan pun akan kecil. Nah, sedangkan maksud dari berbanding yang terbalik, luas permukaan dengan tekanan itu kan berbanding terbalik. Maksudnya adalah ketika luas permukaannya kecil, maka tekanan yang dihasilkannya besar. Dan kalau luas permukaannya besar, maka tekanan yang dihasilkannya berarti kecil. Nah, apa contohnya? Contohnya itu aktivitas kita dalam memotong bawang ya. Di sini aktivitas dalam memotong bawang, dorongan kita kepada pisau itu disebut dengan gaya. Kemudian ketajaman pisau disebut dengan luas permukaan benda. Nah, kalau kita memberikan gaya atau dorongan pada pisau besar, maka tekanan yang dihasilkannya besar. Ya, kita akan mudah memotong bawang. Kemudian ketika kita memberikan gaya atau dorongan kepada pisau kecil, maka tekanan yang dihasilkan pun akan kecil ya. Jadi kita memotong bawangnya jadinya susah ya. Nah, sekarang berhubungan dengan luas permukaan. Kalau pisaunya itu luas permukaannya kecil atau disebut juga dengan pisau yang tajam, maka kita akan mudah memotong bawang. Atau kalau ketajaman pisaunya itu tumpul, jadi luas permukaannya itu besar, maka tekanan yang dihasilkan kecil, sehingga kita memotong bawangnya jadi lebih sulit. Nah, itu contohnya ya. Jadi untuk memperbesar tekanan itu yaitu dengan cara memperbanyak gaya dan memperkecil luas permukaan. Ya, jadi semakin besar kita memberikan gaya dan semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya akan semakin besar. Kayak gitu. Jadi ketika kita memotong bawang, kalau kita mau mudah memotong bawang supaya tekanannya itu hasilnya besar, maka luas permukaan pisaunya harus kecil, jadi pisaunya harus tumpul, dan kita memberikan gaya atau dorongan kepada pisau juga tenaganya harus kuat. Seperti itu contohnya. Adapun rumus dari tekanan yaitu F per A. F-nya itu adalah gaya, dan A-nya itu adalah luas permukaan. Tekanan
satuannya itu adalah Pascal. Dan gaya satuannya itu adalah Newton atau di simbolnya N per luas permukaan bidang tekan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis, membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.